Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya, dimanapun kalian berada. Saya selalu berharap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, balik lagi bersama saya di Pandora Channel. Kita akan mengangkat hal-hal yang terupdate atau hal-hal yang terbaru mengenai sebuah penggunaan dari aplikasi pinjaman online. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu trik ataupun salah satu metode penagihan yang diberikan oleh perusahaan pinjaman online kepada debitur gagal bayarnya, yang sering sekali mereka tuliskan di pesan, baik itu pesan melalui pesan WhatsApp ataupun pesan yang dikirimkan melalui email, dimana bunyinya seperti ini: apabila tidak terdapat etikat baik dari saudara untuk menyelesaikan hutang Anda sesegera mungkin, maka kami akan melimpahkan proses penagihan ini kepada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini siapa sih sebenarnya? Karena memang udah banyak juga yang bingung dengan pernyataan-pernyataan penagihan seperti ini. Apa sih Mbak sebenarnya? Apa sih Kak sebenarnya yang dimaksud mereka oleh pihak ketiga? Oke, untuk sekarang kita akan membahas permasalahan pihak ketiga ini. So, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Karena memang dukungan serta support kalian itu sangat saya butuhkan untuk perkembangan serta kemajuan channel ini selanjutnya. Oke, subscribe dulu yang belum. Pihak ketiga yang disebutkan oleh perusahaan pinjaman online sebagai langkah untuk melimpahkan data kita dalam proses penagihan ataupun proses penyelesaian terhadap permasalahan gagal bayar yang dialami oleh debitur kepada kreditur. Nah, pihak ketiga di sini, ini saya cerita aja dulu ya. Sebetulnya untuk sebuah perusahaan leasing, sebuah perusahaan leasing kayak kendaraan gitu kan, ini memang banyak menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah ada sebuah jasa atau sebuah perusahaan jasa gitu ya, yang menyediakan jasa penagihan hutang. Nah, di sini biasanya memang mereka mempekerjakan orang-orang yang posturnya garang gitu kan, dalam ketanda kutip besar, tinggi, serem gitu, jenggotan, brewokan, melotot gitu. Dan kebanyakan mereka memang mempekerjakan orang-orang yang seperti itu. Cuman kita nggak tahu juga kan, meskipun tampilan mereka seperti itu, mana tahu jiwanya Hello Kitty. Dan biasanya perusahaan leasing ini yang paling sering menggunakan apabila memang proses penagihan ataupun proses penyitaan barang jaminan debitur mereka itu prosesnya itu sudah sangat alot. Contohnya ya, debitur sangat susah ditemui sementara mereka sudah menunggak pembayaran lebih dari 3 bulan. Setiap dihubungin, debiturnya selalu janji tetapi tidak pernah ada yang ditepati. Ini biasanya mereka sudah bolak-balik sih sebenarnya berusaha menemui, tapi debiturnya memang menunjukkan etikat yang tidak baik. Misalnya aja ya, dia lari kemana gitu kan, kredit motor di sebuah leasing ataupun kredit mobil di sebuah leasing, tapi dia udah nggak pernah tinggal di situ lagi, di alamat resminya dia di sesuai KTP, dia udah lari kemana. Nah, biasanya dengan kasus yang seperti ini, perusahaan leasing ini biasanya sering banget menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi pihak ketiga di sini adalah sebuah perusahaan penyedia jasa penagihan hutang. Dan landasan hukum dari perusahaan jasa penagihan hutang ini pun juga belum ada undang-undang yang memang secara resmi mengatur gitu kan kekuatan hukum mereka. Cuman ini mereka bekerja berdasarkan memang limpahan tugas ataupun berdasarkan kekuatan surat kuasa yang memang disaksikan oleh lembaga hukum dari perusahaan leasing ataupun perusahaan permodalan atau multiguna ini, dan mereka hanya memiliki ya kekuatan hukumnya di situ berdasarkan surat kuasa, dan memang surat kuasa ini disaksikan oleh kayak notaris gitu ya, kekuatan hukumnya di situ. Nah, sampai di sini udah ngerti ya, yang namanya pihak ketiga itu adalah sebuah perusahaan jasa yang menyediakan jasa penagihan hutang terhadap debitur yang memang mendapatkan limpahan kuasa dari perusahaan atau kreditur. Lantas bisa nggak sih ini digunakan untuk sistem penagihan pinjaman online?
Ini dia pertanyaannya yang paling banyak. Sebetulnya apabila memang pihak ketiga ini digunakan oleh perusahaan leasing, tentu mereka tujuannya cuma satu lah. Biasanya tujuannya mereka cuma satu, yaitu untuk menyita barang jaminan. Misalnya mereka kredit mobil, ya mereka mau menyita mobilnya. Mereka kredit sepeda motor, mereka mau menyita motornya. Jadi itu tujuannya. Sementara untuk perusahaan pinjaman online, mereka memakai jasa pihak ketiga ini untuk apa? Apa yang mau disita? Cuman proses penagihan aja. It's okay, mungkin lah ya pada suatu waktu nanti, next time, mereka akan menggunakan jasa pihak ketiga. Cuman yang perlu kalian ketahui, jasa pihak ketiga ini apabila memang mereka tidak menuruti ataupun mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan mereka, mereka pun tetap bisa dituntut secara hukum, karena yaitu banyak juga aturan-aturan yang memang mereka harus terapkan. Seperti ya tidak boleh mengeluarkan ancaman, tidak boleh mempermalukan, ya tidak boleh mereka itu memberikan ancaman gertakan gitu kan, shock terapi gitu, terus mempermalukan debitur di depan umum gitu, itu tidak boleh mereka lakukan. Terus tidak boleh melakukan kekerasan verbal, memaki-maki, mencaci maki, menghina dan sebagainya, itu tidak boleh mereka lakukan. Ini berlaku juga ya, walaupun nanti dipakai oleh pihak perusahaan pinjaman online suatu waktu ya, tetapi poin-poin ini tetap tidak boleh mereka lakukan. Terus ya, tidak boleh juga melakukan penagihan ini secara terus menerus, pagi siang malam itu tidak boleh, karena jam operasional mereka itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat dari itu nggak boleh. Itu artinya sudah mengganggu, sudah melanggar ketentuan hak azazi manusia, dimana di sini HAM yang dimiliki oleh debitur itu. Terus yang selanjutnya itu mereka tidak boleh menagih di luar alamat resmi si debitur. Jadi kalaupun memang suatu hari nanti mereka itu diperbolehkan untuk menagih di alamat yang tidak sesuai dengan KTP, mereka melakukan penagihan di alamat luar gitu kan, di tempat lain lah istilahnya gitu, itu harus dengan persetujuan dari debitur. Kalau debiturnya nggak menyetujui kesepakatan itu, maka itu tidak diperbolehkan dan dia sudah melanggar ketentuan ini. Bisa-bisa apabila poin-poin ini dilanggar oleh pihak ketiga ini tadi ya, oleh salah satu debt collector penyedia jasa ini tadi, mereka terancam untuk dicabut izinnya. Jadi gitu ya teman-teman, untuk penjabaran dari pihak ketiga yang dimaksud oleh perusahaan pinjaman online itu adalah penyedia jasa penagihan hutang. Dan ini biasanya memang sering banget dipakai oleh perusahaan-perusahaan leasing. Tapi ya jelas mereka itu karena tujuannya cuma satu, berarti tinggal tujuannya satu itu aja lagi, baru mereka memakai jasa penagih hutang, yaitu untuk menyita barang jaminan. Biasanya ya kalau misalnya kredit mobil ya harus rampas mobilnya gitu. Terus kalau mau sepeda motor harus menyita sepeda motornya. Itu biasanya sering terjadi di lapangan. Dan untuk perusahaan pinjaman online, mereka rasanya untuk melangkah ke sana pun juga masih sangat sulit. Karena kenapa? Apa yang harus mereka rampas? Ataupun kalau memang nantinya menggunakan jasa pihak ketiga, prosedur penagihannya pun juga harus tetap sama dengan prosedur penagihan hutang yang sudah